bergabung. Yang saya hormati, mohon izin perkenalan kita mulai. Yang saya hormati Bapak Polot Karami, STMSc PhD, dan Ibu Amelia ST MT. Pada pagi menjelang siang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudara Joshua Alessandro Tapia untuk proposal tugas akhir yang akan dikerjakan dengan topik pemilihan teknologi preventif pada kekerasan jalan untuk pemeliharaan jalannya dengan sasaran adalah perbaikan nilai International Roadness Index-nya. Mekanisme yang akan kita laksanakan ini nanti Saudara Joshua akan menyampaikan sekitar 15 sampai 20 menit apa saja yang akan dikerjakan, dan selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa juga untuk nanti bertanya, dan lalu masuk pada sesi tanya jawab dari dosen panelis. Baik, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Silakan Joshua untuk menyampaikan topiknya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen sebagai penguji dan sebagai pembimbing saya yang telah hadir. Dan kesempatan kali ini saya memaparkan tugas akhir saya dengan judul pemilihan teknologi preventif pada perkerasan jalan untuk pemeliharaan preventif guna meningkatkan nilai IRI. Studi kasusnya saya ambil di Ruas Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Garis besar daripada pemaparan pagi ini, pertama saya akan membahas latar belakang saya, terus rumusan masalah, lalu yang terakhir adalah metodologi penelitian pada tugas akhir ini. Latar belakang, dalam berjalannya waktu pemakaian, lapis pada permukaan perkasan aspal akan mengalami penurunan tingkat layanan. Apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, kerusakan yang ditimbulkan juga akan sangat bervariasi pada setiap segmen. Hal ini akan membuat tidak nyaman bagi pengguna. Dari latar belakang ini, saya menyimpulkan untuk membuat penelitian agar umur layanan daripada perkerasan jalan dapat sesuai dengan target, maka harus dilakukan pemeliharaan pada jalan itu dengan pemeliharaan preventif. Berdasarkan tabel di sebelah kiri saya, presentasi kondisi jalan nasional semester 2 tahun 2019 Provinsi Lampung. Ini perkerasan jalan dengan tingkat baik, dalam indikator baik, itu 39,80% dari total panjang 1.292 km. Kebetulan pada penelitian kali ini, ruas jalan yang saya ambil, Ruas Soekarno-Hatta, itu adalah jalan nasional. Jadi presentasi jalan nasional yang ada, panjang jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung itu totalnya ada 1.292 km, yang mengalami kondisi baik itu ada 39,80%, lalu dengan kondisi sedang itu 52,58%, dan yang mengalami rusak ringan 4,60%, yang terakhir 2,95% itu yang mengalami rusak berat. Dari tabel ini dapat dilihat total kemantapan jalan nasional pada Provinsi Lampung itu tingkat kemantapannya 92,38%. Artinya dalam pemeliharaan preventif ini sangat layak dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perkerasan yang akan berdampak bagi pengguna jalan. Dari rumusan masalah tadi, dari latar belakang tadi, saya membuat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi perkerasan pada studi kasus penelitian. Lalu yang kedua, pilihan teknologi preventif seperti apa yang dapat digunakan pada ruas jalan penelitian dengan kondisi perkerasannya. Lalu yang ketiga, parameter apa yang digunakan pada ruas jalan Soekarno-Hatta dalam menentukan opsi pemilihan teknologi preventif. Untuk menjawab daripada rumusan masalah, maka tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, mengetahui kondisi permukaan pada perkerasan serta jenis perkerasan yang digunakan pada lokasi studi kasus. Di sini tujuan pertama untuk menjawab kondisi perkerasan yaitu melihat bagaimana kondisi perkerasan tersebut, apakah di setiap STA yang akan saya buat nanti mengalami keretakan atau jenis kerusakan yang lainnya. Lalu yang kedua, menentukan pilihan teknologi pemeliharaan preventif yang sesuai dengan kondisi perkerasan jalan ruas Soekarno-Hatta Bandar Lampung. Pilihan teknologi preventif itu saya fokuskan untuk flexible pavement atau perkerasan zone. Jadi pada penelitian ini di ruas yang saya punya atau di ruas yang akan saya teliti ada dua jenis perkerasan yang terdapat dalam ruas Soekarno-Hatta. Yang pertama ada perkerasan kaku dan perkerasan lumpur. Jadi saya memfokuskan hanya untuk meneliti bagian perkerasan lumpur. Yang ketiga, pemilihan teknologi preventif. Ini untuk menjawab rumusan masalah saya yang ketiga, parameter apa yang digunakan, yaitu teknologi preventif yang ekonomis, tahan terhadap beban lalu lintas dari sudut pandang penulis. Ini ada tinjauan pustaka saya. Yang pertama ada penelitian terdahulu itu dari Mikhail Dimanorum, evaluasi tingkat kerusakan jalan sebagai dasar penentuan perbaikan. Di sini beliau membandingkan konsekuensi investigasi rekayasa jalan dengan strategi aspal
condition file atau aspal condition file atau yang disingkat PCI dalam mengajukan kerusakan jalan. Maaf, ini saya dalam mengidentifikasi kerusakan jalan. Untuk memilih apakah aspal harus menjalani perawatan rutin dan rehabilitasi mayor atau minor atau rekonstruksi. Yang kedua, itu ada penelitian dari Yuda Adi Nugraha, manajemen pemeliharaan perkerasan lalu lintas pada program preservasi jalan tahun 2010, bertujuan untuk mengelola perbaikan awal pada perkerasan dan mengidentifikasi jenis kerusakan pada perkerasan jalan untuk memperoleh cara penanganan yang tepat serta memprioritaskan jalan mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga ada Fendi Nurbiamal, analisa life cycle cost perkerasan kaku dan betul pada jalan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan angka life cycle cost di dua jenis perkerasan yang dilalui dengan volume lalu lintas berat. Harapan yang dituangkan di penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi dalam mengukur perkerasan yang harus digunakan melihat dari segi life cycle cost yang efisien. Pedoman yang saya pakai pada penelitian ini ialah panduan pemilihan teknologi pemeliharaan preventif perkerasan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017. Preventive maintenance pada perkerasan jalan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada permukaan jalan menggunakan pilihan-pilihan teknologi preventif yang tersedia saat ini, menyesuaikan dengan jenis perkerasannya. Metode ini digunakan untuk menjaga mutu perkerasan agar sampai pada umur rencana yang diharapkan. Pada penelitian ini, karena saya fokuskan untuk flexible pavement, jadi ada 5 jenis teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pemeliharaan preventif. Yang pertama ada voxel, yang dimana voxel ini dapat memperlambat laju kerusakan atau penuaan pada aspal. Itu adalah salah satu manfaat. Terus manfaat lainnya adalah mengisi retakan halus dan mengisi rongga pada permukaan jalan agar air tidak masuk terlalu banyak ke dalam kerusakan seperti retak halus, buaya dan lain-lain. Yang kedua ada chip seal. Yang pertama, keunggulan dari chip seal ini adalah melindungi perkerasan dari intrusi air dari retakan perkerasan menuju ke struktur bawah perkerasan jalan. Lalu yang kedua, manfaat yang bisa didapatkan dari chip seal ini adalah memperbaiki permukaan pada perkerasan yang mengalami pelepasan butir agregat pada permukaan perkerasan. Yang ketiga dari manfaat dari chip seal ini adalah memberi tekstur pada permukaan perkerasan sehingga memberikan ketahanan slip atau memberikan kekasaran pada permukaan yang sempurna. Lalu yang ketiga ada bubur aspal atau slurry seal. Manfaat yang didapatkan dari teknologi ini adalah menutup retak pada permukaan, mengurangi laju pelepasan butir yang sangat besar, membuat permukaan menjadi kedap air dan mencegah masuknya air terlalu banyak dalam perkerasan, memperbaiki kekasaran pada permukaan perkerasan, membantu reduksi kerusakan permukaan yang disebabkan oksidasi. Lalu ada teknologi lapis permukaan mikro yang disebut microsurfacing. Microsurfacing ini manfaat yang bisa didapatkan ialah menutup retak permukaan, mengurangi pelepasan butir, memperbaiki kekasaran pada permukaan, dan dapat membantu reduksi yang disebabkan oleh oksidasi dan tahan terhadap abrasi. Lalu yang terakhir ada lapis tipis beton aspal yang disingkat LTBA. Ini manfaat yang bisa didapatkan antara lain umur layanan yang panjang dan life cycle cost yang rendah apabila ditempatkan pada struktur perkerasan baik. Lalu yang kedua, manfaat yang bisa didapatkan yang memiliki kemampuan untuk menahan lalu lintas yang sangat berat dan memiliki tegangan geser yang cukup tinggi. Lalu lintas yang cukup berat ini berhubungan dengan tonase atau limit vektor daripada perkerasan yang menampung beban lintasan yang melintas di atasnya. Yang ketiga, memiliki permukaan perkerasan yang halus, kedap air, dan tingkat kebisingan yang rendah. Salah satu teknologi yang paling menggunakan lapis tipis aspal untuk nasional. Ini ada dalam penelitian ini juga menggunakan internasional sebagai bentuk kerataan permukaan. International Rate Index, atau yang disebut juga dengan indeks kerataan permukaan jalan, digunakan untuk menggambarkan suatu profil memanjang dari suatu perkerasan untuk standar ketidakrataan permukaan jalan. Untuk dari diri ini saya dapatkan nanti tabel. Akhirnya berupa tabel seperti ini dengan hubungan nilai AIRI di bawah 4. Di bawah angka 4 itu berada pada kondisi yang baik. Lalu nilai AIRI 4 sampai 8 itu kondisi permukaan perkerasannya sedang. AIRI 8 sampai 12 itu mengalami rusak ringan. Lalu AIRI di atas 12 itu sudah mengalami rusak berat. Nah, di pemeliharaan preventif ini nilai AIRI yang diharuskan atau yang difokuskan ialah pada nilai AIRI 4 sampai 8. Artinya kalau dari segi kondisi perkerasan itu masih dalam kondisi yang baik dan sedang. Lalu ada pavement condition index yang saya gunakan juga sebagai
data primer saya. Sini adalah Devon Condition Index adalah suatu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis tingkat kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan dalam acuan usaha pemeliharaan pada perkerasan jalan. Output akhir dari Devon Condition Index ini adalah tabel yang diruntutkan sebagai berikut. 0 sampai 10 ini sudah keadaan buruk sekali dan ini harus dilakukan rekonstruksi pada perkerasan jalan. Lalu 41 sampai 55 nilai PCI-nya ini akan mengalami rehab mayor. Lalu nilai PCI yang bagus itu dari angka 71 sampai dengan 100. Ini yang akan dilakukan preventive maintenance. Metodologi kita pada penelitian ini, yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di lokasi Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Jalan ini berstatus sebagai jalan nasional. Ruas Jalan Soekarno-Hatta membentang sepanjang 18 km dengan lebar rata-rata 20 meter. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. Dan penelitian ini hanya untuk perkerasan lentur. Jadi dari titik awal sampai akhir di sini ada panjang dengan 18 km. Lalu di 18 km ini terbagi dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku, yang dimana nanti akan saya plotting per SPA 100 meter dalam melakukan survei kerusakan jalan menggunakan metode PCI. Ada pengumpulan data, pertama perencanaan data jalan untuk mengetahui detail bahan yang dipakai dalam penggunaannya, dalam pembangunannya dan tebal perkerasan. Yang kedua ada data kondisi perkerasan jalan untuk mengetahui titik-titik lokasi yang mengalami kerusakan pada perkerasan jalan. Ini yang saya survei 100 meter secara visual menggunakan metode PCI. Lalu data geometri jalan, yang keempat ada data air dan PCI untuk mengetahui kondisi dan kasaran pada permukaan jalan. Yang kelima ada LHRT untuk mengetahui lintas pada ruas. Jadi dikelompokkan data yang dibutuhkan pertama dari PCI. Ini sebagai data primer saya yang akan saya lakukan survei nanti pada saat penelitian. Lalu ada data AIRI, ini menjadi data sekunder. Ini yang akan saya dapatkan dari Balai BPJN Provinsi Lampung. Dari data PCI dan AIRI ini nanti saya akan membuat bagaimana data kondisi jalan pada ruas Kota Bandar Lampung. Lalu ada tingkat dan sebaran kerusakan perkerasan lentur. Jadi jenis kerusakan perkerasan lentur. Yang pertama itu ada pelepasan butir raveling. Ini sebagai contoh ada 3 saya buat. Yang pertama pelepasan butir pada atau disebut raveling. Ada retak memanjang, ada retak melintang. Tingkat kerusakan yang dikatakan rendah pada raveling itu butir-butir agregat halus yang hilang dan disertai warna aspal yang memudar. Lalu tingkat sebaran kerusakannya itu kalau dia rendah berarti itu 20% dari segmen tinjauan. Nah, segmen tinjauan ini mungkin akan saya buat per 100 meter sesuai dengan STA yang saya buat nanti. Yang dikatakan sedang dalam kerusakan raveling itu permukaan kehilangan butir agregat halus dan agregat kasar terbuka, permukaan perkerasan sedikit kasar. Ini segmen tinjauannya 20-50% dari panjang segmen tinjauan. Yang dikatakan tinggi pada jenis kerusakan raveling aspal sudah lepas, agregat kasar terbuka dan mulai lepas, permukaan perkerasan sangat kasar. Segmen tinjauannya lebih dari 50% segmen tinjauan. Lalu ada contoh lagi retak memanjang. Ini lebar yang dikatakan rendah, lebar retaknya kurang dari 6 mm. Lalu sebaran kerusakannya 20% dari panjang segmen tinjauan. Yang dikatakan sedang, itu lebar retaknya 6 sampai 19 mm. Yang dikatakan retak sampai tingkat tinggi itu di atas 19 mm. Lalu ada retak melintang, lebar retak 6 mm, itu dikatakan rendah. Untuk yang sedang itu 6 sampai 19 meter. Lalu yang paling tinggi itu adalah lebar retak 19 mm. Di sini untuk mengukur di lapangan bagaimana mengukur retak untuk menggunakan penggaris atau jangka sorong dalam pelaksanaan di lapangan. Lalu ada matriks kerusakan versus PS teknologi preventif perkerasan lentur. Dari data kerusakan jalan tadi, jenis kerusakan pada perkerasan lentur ada 7 di sini saya buat. Jika dia mengalami pelepasan butir dari 5 teknologi yang ada pada pemilihan teknologi preventif, kalau dia terjadi pelepasan butir bisa menggunakan Foxil, Chipsil, Fluorisil, Microsurfacing, atau LTBA. Kalau dia mengalami retak memanjang, sama 5-5-nya bisa dilakukan teknologinya. Yang ketiga retak melintang juga kelima teknologi bisa digunakan. Lalu retak tepi itu Chipsil, Fluorisil, Microsurfacing, LTBA. Lalu untuk retak blok itu digunakan Chipsil, Fluorisil, Microsurfacing, LTBA. Untuk retak buaya hanya bisa digunakan Microsurfacing. Untuk kerusakan alur itu Microsurfacing dan LTBA bisa dilakukan. Lalu ada data
Yang pertama, mengumpulkan hasil pengamatan survei kondisi kekerasan dalam bentuk tabel PCI untuk mengetahui baik dan buruknya kondisi kekerasan. Lalu yang kedua, menganalisis kerusakan pada kekerasan jalan dengan data AIRI dari BPJN pada setiap STM telah dibutuhkan untuk menyesuaikan data AIRI dari BPJN dan PCI yang saya survei. Lalu yang ketiga, menghitung LHRT untuk mendapatkan beban lintasan pada ruas jalan atau tonase. Jadikan data pendukung terhadap hasil pengamatan visual PCI dan data AIRI ini untuk parameter nanti yang akan dilakukan. Yang keempat, melakukan analisa penyesuaian penggunaan teknologi preventif pada jenis kekerasan setelah mengetahui jenis kerusakan yang telah terjadi. Lalu yang kelima, penggunaan teknologi preventif yang efisien untuk pemeliharaan preventif dan parameter ekonomis dalam pelaksanaannya. Ikut ada hal penelitian saya. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Irwan. Baik, terima kasih untuk paparannya. Mungkin di awal saya coba kasih beberapa komentar ya. Ini topiknya adalah tentang IRI ya, jadi bagaimana memperbaiki nilai rudeness index-nya. Nah ini nanti beberapa kajian yang menjadi sumber literatur sebaiknya sebenarnya ditampilkan beberapa formulasi rumus yang bisa dipakai di tinjauan studi-studinya sehingga lebih menggambarkan strateginya. Oke, yang pertama mohon izin kepada Bapak Muhammad Karami untuk dapat menyampaikan arahan dan evaluasi dari topik yang akan diangkat. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar Pak, saya ada ini sebentar. Baik, siap. Baik Pak Herman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Ya, jadi perlu dari pemaparan tadi, ya jadi Joshua ini perlu memahami dulu ya kira-kira yang disebut dengan maintenance itu secara umum, secara keseluruhan itu seperti apa. Di dalam pavement atau konstruksi jalan, ya itu ada yang namanya pavement management system ya. Itu ada namanya aktivitas pekerjaan di jalan. Gitu. Nah, itu yang perlu dipahami secara umum dulu ya. Kalau kita lihat dari judulnya, ini pemilihan teknologi preventif pada kekerasan jalan. Jadi preventif itu kalau dari judul kan ini Joshua semacam ini ya, semacam teknologi gitu ya, semacam teknologi preventif gitu. Kemudian ada lagi di judulnya ini berbicara ya pemilihan teknologi preventif pada kekerasan jalan untuk pemeliharaan preventif. Nah, pemeliharaan preventif lagi. Ini ada lagi kata atau gabungan kata yang menyebutkan pemeliharaan preventif. Dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah teknologi preventif dan pemeliharaan preventif. Ya. Yang perlu dipahami ya bahwa di dalam pavement management system itu kan ada aktivitas pemeliharaan ya, sesuai ya, ada aktivitas pemeliharaan seperti apa yang saya baca di sini tadi di deskripsinya ini, di proposal ini, itu untuk meningkatkan nilai ininya kan, nilai indeks ini ya, indeks permukaan IP ya. IP ya, kan ada IP 0 kalau baru selesai kerjaan, baru selesai dikerjakan seperti baru sehari 2-3 hari, itu kan biasanya IP 0 itu sekitar 4,2 lah. Ada yang mengatakan 4,2, ada yang mengatakan 4. Nah, jika berjalan waktu indeks permukaan kan akan berkurang ya. Misalnya selama 10 tahun misalnya di umur jalan-jalan, maka IP 0 itu akan menjadi IPT, IP indeks permukaan terminal kan gitu. Ya, yang pada saat kita merencanakan tebak kekerasan kan mungkin dulu Joshua pernah belajar. IPT itu kalau untuk kelas pelajaran tertentu kan berkisar antara 1,5 sampai 2,5 gitu ya. Nah, IP terminal terakhirnya gitu. Ya, jadi jangan sampai 0, kalau 0 itu nanti jadi bubur jalan kita kan gitu. Nah, untuk menaikkan nilai IP itu tadi saya lihat di gambarnya kan ada semacam pemeliharaan kan. Kan grafiknya menurun ya, tapi karena nggak akan sampai mungkin di misalnya 10 tahun umur rencana, nah dia kita naikkan kan gitu, dipelihara gitu jalan itu, kita naikkan sehingga nanti turun lagi, kita naikkan lagi sehingga nanti akan tercapai di umur. Nah itu aktivitas pemeliharaan. Nah aktivitas pemeliharaan itu kan ada bermacam-macam ya. Lebih kurang kalau yang saya pelajari itu ada 4 ya. Ada yang namanya routine maintenance, pekerjaan rutin ya. Kemudian ada periodic maintenance, pemeliharaan periodik. Kemudian ada lagi special work. Ya, special work itu akibat dari kejadian-kejadian yang emergensi misalnya ya, atau akibat kalau di luar negeri itu kan ada winter dan sebagainya ya, orang-orang membuang salju dan sebagainya, itu termasuk
special work gitu, karena dia khusus di waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah development ya. Development itu artinya peningkatan. Gitu. Nah, ini keempat ini bisa terjadi dalam satu ruas jalan, misalnya Jalan Soekarno-Hatta, bisa saja terjadi salah satunya atau beberapanya saja gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami bahwa pemeliharaan jalan itu ada 4 kategori itu. Nah, kalau rutin maintenance itu seperti pemeliharaan bahu jalan. Ya, kadang-kadang kan jalan kita itu bahunya lebih tinggi daripada badan jalan kan. Nah, biasanya harus dimiringkan lagi ya. Kemudian ditch itu harus kita krok ya, supaya kalau musim hujan tidak mampet ya, kulvertnya kita perbaiki. Nah, itu termasuk rutin gitu. Rutin 2 bulan 3 bulan sekali. Kemudian ada periodic maintenance ya, pekerjaan periodik. Nah, periodic maintenance itu yang direncanakan pada ada intervalnya. Nah, ini salah satu tadi kan ada 2 kategori tadi ya, ada 4 itu tadi. Nah, sebenarnya kalau di sini kalau kita lihat yang namanya preventif itu adalah jenis pekerjaannya gitu. Jenis pekerjaan. Jadi bukan semacam teknologi gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi dari 4 kategori pekerjaan pemeliharaan jalan ya, di periodic maintenance itu ada namanya preventif. Preventif itu adalah jenis pekerjaan sebenarnya, tipe pekerjaan. Nah, jadi itu bukan memang banyak nanti ada yang tadi disampaikan tadi ya, ada gambar tadi, ada foksil misalnya ya, kemudian tadi ada lagi selarisil dan sebagainya. Itu adalah work aktivitasnya, aktivitas pekerjaan. Gitu. Ya, jadi teknologi preventif ini sebenarnya mungkin bukan termasuk teknologi juga, tapi ada jenis pekerjaannya saja gitu. Ya, kalau di periodic maintenance termasuk salah satunya itu adalah preventif, jenis pekerjaan ada preventif, kemudian ada lagi resurfacing ya. Resurfacing itu apa istilahnya? Perbaikan permukaan lah, kira-kira gitu ya, misalnya dengan chip seal ya, thin overlay dan sebagainya. Nah, itu termasuk dari resurfacing. Kemudian ada overlay. Ya, nah itu sebenarnya satu kelompok di periodic maintenance. Nah, jadi pemeliharaan preventif itu sebenarnya hanya yang di judulmu itu ya, Joshua ya. Pemeliharaan preventif itu ada sebenarnya jenis pekerjaan saja, tipe pekerjaan aja gitu. Ya, sebenarnya yang termasuk di dalam pemeliharaan itu ya periodic maintenance tadi. Ya, periodic maintenance masuk ke dalam kategori pemeliharaan kan, saya sampaikan tadi, kategori pemeliharaan ada rutin, ada periodik. Nah, sebenarnya pemeliharaan preventif itu masuk ke dalam periodik gitu. Nah, jadi maksud saya begini, judul itu mungkin harus dikaji lagi lah, dipikirkan lagi kira-kira supaya tidak menyalahi dari pakem yang ada saat ini di PMS ya, di PMS. Nah, ini perlu dicek kembali kira-kira seperti apa ininya nanti, judul yang ini ya, yang pas kira-kira gitu. Tetap saja nanti sesuai dengan di dalamnya, isi di dalam ini nanti gitu ya, benar-benar tidak mengubah dari apa yang ingin dilaksanakan oleh Joshua gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian menyangkut di pendahuluan ya, tadi sudah disampaikan juga di pemaparan. Nah, di awal-awal latar belakang Joshua ini terlalu luas ya, sampai menceritakan kepulauan, 17.000 kepulauan. Ini kebanyakan, ngapain cerita kepulauan ya? Ya langsung aja ke ininya ya, ke latar belakang itu kan apa sih yang menjadi menjadi alasan lah ya, si Joshua ini melaksanakan penelitian ini, apa alasannya, langsung aja ke lokasinya gitu. Jangan terlalu melihat, itu nggak dunia yang kamu lihat gitu ya, masih Indonesia aja gitu ya. Jadi lihat aja lokasinya di mana, ada apa gitu yang ada di Soekarno-Hatta itu, kan sering lewat situ ya, ada apa yang terhadap fleksibel payment yang dari sana. Nah, langsung aja ke situ gitu. Nah, kemudian juga di latar belakang ini perlu juga dikaji tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan orang terhadap tema ini gitu. Sehingga nanti menjadi alasan tujuan penelitian Joshua itu perlu loh saya kaji kondisi di lapangan Jalan Soekarno-Hatta itu untuk melihat pemeliharaan preventifnya itu seperti apa gitu dan sebagainya, sebenarnya untuk apa dan sebagainya itu. Nah, jadi berdasarkan sebenarnya latar belakang itu juga bisa menjadi Joshua untuk melanjutkan. Mungkin dulu pernah melakukan penelitian di situ mungkin Joshua, tapi kalau belum ya berarti kita merefer ke penelitian-penelitian orang lain gitu, dan kondisi aktual yang ada di lokasi. Nah, mungkin itu yang menjadi perlu diperbaiki lah kira-kira di latar belakangnya ya. Kalau masalah tujuan ini yang ketiga itu agak mengganggu ya, karena dari sudut pandang penulis gitu ya. Jadi kalau sudut pandang orang-orang yang sudah melakukan penelitian ini kayaknya dicuekin aja gitu, maksudnya jangan dong, gitu kan? Ya dilihat juga lah kira-kira gitu ya, jangan egonya si Joshua, pokoknya ini pandangan saya gini gitu, jangan begitu ya. Ya jadi mungkin harus disesuaikan juga dengan yang selama ini sudah pernah dilakukan orang lain ya. Kita menyesuaikan atau kita memiliki sesuatu yang khas dari penelitian ini gitu. Nah, ini tujuannya mungkin
yang ketiga itu perlu dicek kembali karena juga tidak melihat yang ekonomis gitu ya. Nah, jadi kita tidak membandingkan pemilihan teknologi preventif yang ekonomis. Ya, tahan terhadap beban lalu lintas dan sudut pandang penulis. Nah, tahan terhadap beban lalu lintas begini. Yang namanya preventif itu sebenarnya non struktural gitu. Dia tidak bisa tahan terhadap beban. Ya, dia non struktural. Ya, kecuali kalau misalnya kamu melakukan maintenance itu atau pemeliharaan jalan itu di peningkatan jalan misalnya widening pelebaran jalan. Nah, itu struktural. Jadi bisa kita tahu bahwa dia tahan terhadap beban lalu lintas. Sedangkan yang akan kita kaji ini adalah non struktural. Dia kan tipis banget itu. Foxil ya, Slurry-Seal itu non struktural. Jadi nggak ada apa-apanya untuk kekuatannya gitu. Ya, nah jadi itu perlu dikaji kembali. Gitu. Nah kemudian itu ya, jadi itu yang saya cek di bab 1 ya. Bab 1 ini kalau misalnya rumusan masalah mungkin dirumuskan lagi saja ya. Kita lihat dari latar belakang dan tujuannya saja di sini ya. Silakan aja dikaji lagi kira-kira yang tahu sumber-sumber yang lainnya seperti apa. Nah, kemudian bab 2 itu sebenarnya begini, jangan terlalu luas juga ya. Artinya sesuaikan saja dengan judulmu apa. Nah, jadi itu saja yang jadi topik di dalam bab 2-nya. Pustaka-pustakanya sesuaikan dengan bab dengan judul gitu ya. Nah, kalau ini saya lihat sudah oke ya, kira-kira gitu. Sudah tahu nanti ada tambahan-tambahan yang lebih banyak lagi yang berhubungan dengan judul, silakan saja. Tapi kalau saya lihat di sini sudah mewakili beberapa lembar ini ya. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah tabel ya. Tabel itu mungkin perlu dirapikan juga. Jangan ini ya, jangan yang lebar-lebar itu kan boros ya. Halaman berapa itu setelah tabel 25 gitu ya. Itu kan boros itu, padahal itu kan bisa diperkecil lagi ya, dirapikan lagi. Jadi enak kita lihatnya. Ya. Nah, kemudian kan kita juga bagaimana kalau tabel terpotong itu kita menulisnya bagaimana gitu. Nah, itu saya kira untuk bab 2. Nah, di bab 3 ya, bab 3. Nah, bab 3 ini saya belum memahami bagaimana metodenya si Joshua ini melakukan penelitian. Padahal ini cukup penting juga gitu ya di bab 3 ini, karena kita akan melihat tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan Joshua ini seperti apa gitu. Ya, jadi ini saya bisa sampaikan ini tidak jelas gitu yang di bab 3. Ya, jadi metode pengumpulan data gitu. Teknik pengumpulan data. Kemudian analisa data. Nah, kemudian gimana menganalisanya? Dari data langsung dari lapangan atau memang harus ada hitung-hitungan dulu gitu ya. Nah, kan kalaupun ada hitung-hitungannya berarti kan ada rumusnya, terus pakai rumus yang mana prognos itu. Nah, sehingga nanti kan masuk ke dalam ini apa tadi, sedang, rendah dan sebagainya, kategori itu tadi ya. Nah, itu bagaimana menghitungnya bisa sampai ke situ. Nah, kalau tidak salah IRI itu kan meter per kilometer ya, atau milimeter per kilometer saya lupa. Ya. Nah, itu kan per kilometer. Nah, ini harus dipelajari juga ya bagaimana kita membuat kategori dia sedang, rendah itu sectionnya itu per meter atau per kilometer gitu. Yang saya tahu itu adalah nilainya itu meter per kilometer IRI. Nah, baru kita setiap section itu kita masukkan, section 0 sampai 1 kilo ini rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ini tolong dipelajari lagi ya, sehingga nanti bisa tahu gitu bagaimana kita mengklasifikasikan itu. Nah, yang kemudian ini, yang saya tahu IRI itu kan kita menghitung roughness itu kan kekasaran ya. Saya pernah cerita waktu itu sama si Joshua kan di ruangan saya waktu itu. Nah, roughness itu kan kekasaran, dalam arti bukan kasar seperti kulit kita kasar dan sebagainya, bukan ya. Roughness itu artinya ini ya, apa namanya itu rataan lah kira-kira gitu, rata ya. Nah, jadi kalau kita survei itu ada alatnya, biasanya ada mobil ya, mobil yang menggunakan sensor, dia berjalan pelan mungkin dalam kecepatan 30 jam. Nah, nanti sensornya itu akan merekod kerataannya gitu. Ya. Nah, rata dia mungkin ada semacam rebutan kecil dan sebagainya. Nah, itu akan masuk ke dalam penilaian IRI. Ya, banyak ininya kan, banyak alat yang digunakan itu. Ada yang ada yang alat itu digandengkan di belakang mobil kecil gitu ya, ada tow-nya itu disambungkan ke situ. Jadi nah, itu yang saya tahu. Kemudian mungkin ada juga beberapa jenis alat lain ya gitu. Nah, jadi pada saat dia berjalan ke arah depan itu misalnya lebar satu arah itu misalnya 3,5 meter. Nah, lebar alat itu 3,5 meter itu akan merekod kerataannya gitu. Gitu kan? Nah, bagaimana nanti Joshua dari kerataan itu bisa mengambil kesimpulan, ini harus di Slurry-Seal gitu. Ini harus di patching atau apalah jenis-jenis yang lainnya. Sedangkan tadi kan di preventif tadi kan teknologinya ya, kalau menurut Joshua tadi itu kan termasuk Slurry-Seal, Foxil dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu bagaimana menghubungkan gitu, antara data IRI dan action yang akan dilakukan oleh Joshua itu. Gitu ya. Nah, saya tadi terlewatkan
satu lagi apa? Tapi tidak ada di judul itu PCI. Apa hubungannya Joshua dengan PCI tadi? Kalau tidak salah kamu melakukan juga ya? Iya Pak, jadi PCI ini buat mengukur baik atau buruknya perkasan ya Pak, terus buat ANC itu. Ya, PCI itu kan Pavement Condition Index ya. Kalau tidak salah ininya kan panjangannya ya. Nah, itu yang dilihat itu pasti berbeda ininya ya, jenis kerusakannya dengan yang ada di IRI. Kalau IRI kan sudah kerataan. Nah, kalau PCI itu kalau tidak salah dari sisi retak dan dari sisi melendut atau deformation ya dari. Nah, itu. Nah, data-data itu gimana nanti menyambungkannya dengan preventif tadi, chip seal dan sebagainya. Nah, itu ya. Karena kalau menurut saya, kalau tidak salah yang pernah saya ini udah lama juga saya nggak buka-buka juga ya. PCI itu yang saya sampaikan tadi itu ada masalah retaknya juga dilihat, luasan per apa itu, per kilometer persegi atau per meter persegi gitu ya. Ada juga lanjutannya, melendut deformasinya. Nah, itu juga dihitung dalam luasan per kilometer persegi gitu ya, luasan yang terjadi kerusakan itu misalnya. Nah, menghubungkannya dengan teknologi preventif tadi, nah itu perlu dipikirkan bagaimana. Oh, saya mengambil yang varisil misalnya kalau memang judul ini yang akan dilaksanakan untuk dilanjutkan gitu ya. Jadi di sini yang ingin saya tekankan itu adalah bagaimana action dari data kerusakan itu untuk memutuskan mengambil actionnya gitu ya, action pemeliharaannya gitu. Dan yang sampaikan tadi itu adalah jenis pekerjaannya gitu. Mungkin itu ya Pak Herman ya sementara ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Keran. Selanjutnya kami minta komentar dari Ibu Amelia. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Amelia. Mungkin belum. Terima kasih Pak, mungkin ya tadi sudah disampaikan. Halo? Ya, Bu Amelia. Terdengar suaranya Joshua? Ya, Oke, terdengar. Jadi itu ya tadi sudah saya ini juga ya, memang benar dikatakan Pak Karami. Yang pertama itu memang saya lihat ini terlalu luas ya, karena seharusnya kalau memang di latar belakang itu kamu mengambil di Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, tentunya kan Bandar Lampung ya, cukup bisa di latar belakang itu kamu menampilkan latar belakang masalah tentang di Bandar Lampung, khususnya di ruas Soekarno-Hatta, karena kamu diberikan latar belakangnya Indonesia yang 17.000 kepulauan. Nah, itu mungkin. Terus yang kedua, untuk masalah tujuan, di sini memang tujuannya kamu amati mungkin kondisi pada untuk masalah pemeliharaan dan untuk masalah penggunaan pemilihan teknologi, ya kan? Nah, tetapi pada penyambungan dengan connection dengan metode penelihat untuk menganalisa kamu ini nantinya apakah menggunakan secara sekunder ini atau data panjang itu memang meneliti secara kerusakan pada perkerasan jalan. Itu. Karena kan di sini untuk masalah ini kan banyak nih ya untuk jenis-jenis kerusakan analisisnya satu persatu kan, masalah pengumpulan datanya lalu kamu mengolah data untuk ini dan ini ART ya ini gimana nih untuk masalah data primer dulu. Jadi kondisi data primernya seperti apa? Jadi rencana saya itu tentang data primer saya itu survei di jalan itu menggunakan PCI. Tadi Pak Karami menjelaskan itu perlu dijelaskan lagi bagaimana hubungannya dengan PCI ini dalam melakukan pemilihan preventif maintenance tadi, dengan hubungannya gimana dengan nilai IRI, kerusakan nilai IRI apakah sama PCI gitu. Jadi saya masih menggunakan angka ini untuk lagi dalam beberapa minggu. Ya ini harus jelas ya, karena kan ini data yang untuk level kerusakan otomatis kan banyak ya. Jadi kamu harus dispesifikin, maksudnya data apa yang akan kamu ambil pada di data primer. Jadi karena kamu di sini kan cuma kondisi perkerasan PCI dan yang diambil itu kan orang membacanya ada cuma yang diambil data panjang, lebar dan jenis perkerasan ya. Sedangkan apa yang kebutuhan data-data yang akan kamu ambil di lapangan itu seperti apa? Karena di sini kan masih luas ya. Terus untuk sama ini ya, untuk analisis datanya berarti hanya sekedar untuk pengamatan survei kondisi berarti kan?
coba dijelasin dulu. Ini saya masih ini karena di sini kan analisis datanya saya tangkap ini hanya menggunakan data yang tadi ya, tanda kerusakan jalan, lalu data-data yang rough index-nya dari BPJN Lampung kan. Nah ini gimana ini combine-nya ini seperti apa? Jadi data nilai air ini saya nggak survei langsung ke lapangan, cuma maksud saya tadi dalam penelitian saya ini karena nilai air ini saya dapatkan dari BPJN, jadi secara visual saya menggunakan PCI. Nah, jadi nanti ketika sudah dapat nih ya nilai data dari BPJN Lampung ya. Nah itu ketika kamu kombinasikan dengan data primer itu apanya? Ya. Nah, jadi soalnya kan di sini cuma pengelolaan data primer dan data sekunder. Jadi data sekunder ini data air ini saya olah menjadi mendapatkan data nilai rata-rata dan maksimum gitu. SPA untuk mempresentasikan kondisi mengalami kerusakan yang cepat mengelola data nilai rata-rata dan nilai maksimum air. SPA-nya per 100. Soekarno itu kira-kira sampelnya mau ambil? Maaf, kurang. Itu suaranya. Udah suaranya. Kan itu kan kamu kan sudah mendapat maksudnya ngambil di lapangan itu kan per 100 meter untuk di ruas Soekarno. Jalan mana? Titik-titik Jalan Soekarno-Hatta itu? Titik awalnya sudah saya paparkan tadi, Bu. Untuk titik awalnya ini saya diambil di bundaran ini, Bu. Bundaran Lampung, sama kata bundaran Lampung itu bundaran Anjungan ini. Oh, benar. Iya. Oke. Oh, berarti itu ya. Tapi ini datanya ada ini ya, berarti ada 3 ya yang diambil data ini. Oke, berarti nanti kamu analisisnya banyak ini Joshua. Jadi ada analisis bagian teknologi pemeliharaannya, lalu nanti kamu juga menganalisis tentang parameter pemberian teknologi preventifnya ya. Itu hampir sama dengan tadi ya. Nanti bisa dicek kembali, mungkin kita nanti akan diskusikan dengan Pak Herman juga ya, karena barusan saya juga lihat ini judul kamu di bagian latar belakang juga melingkup luas. Mungkin itu saja Pak Hermon. Saya kembalikan. Baik, dari Joshua ada tanggapan terhadap permintaan dari Bapak Muhammad Karami yang pertama tadi? Silakan diberikan apa yang harus dilakukan dari yang kamu pahami dulu. Silakan Joshua. Ya Pak, jadi dari apa yang disampaikan Pak Karami, saya harus memahami lagi bahwasanya pemeliharaan preventif ini termasuk dalam aktivitas pekerjaan bukan teknologi seperti yang saya tuliskan di video saya. Jadi saya mengulangi konsepnya dulu. Pertama itu, lalu yang kedua mengkaji ulang buku saya supaya sesuai dengan isi yang saya tulis pada draft TA saya. Lalu yang ketiga ada sempit lagi pemahaman yang terlalu lebar pembahasannya. Lalu yang ketiga ada yang keempat tujuan ketiga saya kata-katanya dan bahasanya lebih baik lagi. Lalu untuk penelitian tadi Pak Karami juga menyinggung bagaimana actionnya menghubungkan nilai air dengan kerusakan menggunakan PCI, harus dipahami lagi. Dan ada banyak sekali yang harus saya pahami lagi Pak untuk melakukan penelitian ini. Jadi mungkin itu saja yang saya tangkap dari Pak Karami. Poin pentingnya saya dapatkan bahwasannya teknologi preventif ini adalah aktivitas pekerjaan, jadi dia masuk dalam tidak ada masalah struktural, melainkan non struktural. Baik, terima kasih. Sedikit tanggapan dari saya. Kami sebelumnya mohon maaf karena sedang hujan, dengan suara hujan. Suara saya terdengar itu? Baik Pak. Oke. Terkait topik ini, setelah beberapa kali diskusi, saya melihat kali ini juga cukup baik sebenarnya bagaimana langkah-langkah preventif yang harus dilakukan untuk antisipatif ya sebenarnya. Jadi dari saya terkait juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karami dan Bu Amelia,
Identifikasi ini yang saya tangkap di awal, yang akan kamu lakukan itu adalah survei primernya adalah visualisasi untuk data pavement condition index ya, betul ya? Betul. Ya, dari pavement condition index ini apa yang akan kamu dapatkan? Kondisi kekerasan. Nanti outputnya dia dalam sebuah tabel seperti ini Pak. Dia kategorikan baik, buruk, dan sangat buruk. Perlu dipahami Jo, jadi yang saya tangkap fungsi dari pavement condition index yang harus kamu lakukan itu adalah identifikasi visual bagaimana karakteristik kerusakan yang ada di sana pada skala preventif. Nah ini yang penting, jadi bukan sampai kepada nilai PCI yang sampai untuk rekonstruksi ya, bukan ya. Dan pemilihan spot itu juga segmen yang untuk dianalisis yang saya tangkap pada skala preventif. Jadi jangan sampai semua segmen disurvei padahal di sana sudah untuk penanganan misalnya mayor atau rekonstruksi itu agak sedikit bias nanti datanya. Nah ini penting untuk dibuat skala, dan juga nanti penentuan segmennya itu adalah jenis perkerasan yang tadi kamu sampaikan bahwa batasannya kamu pada flexible pavement loh. Nah pada flexible pavement dan range untuk skala preventif. Nah jangan sampai nanti sampai bias kemana-mana ya. Nah itu pertama. Jadi survei PCI yang akan kamu lakukan, saya menangkap bahwa visual kerusakan itu jenis preventif. Nah betul tadi yang sampaikan Pak Karami, metode yang kamu pakai dalam measuring data pengukuran ini seperti apa sehingga layak dikategorikan bahwa kerusakan itu jenisnya seperti yang kamu nyatakan tadi. Misalnya ada retak, ada pelepasan butiran. Nah ini yang mungkin di survei PCI ini bisa kamu deskripsikan kerusakan tadi. Nah, hubungannya terhadap nilai roughness index-nya tadi, saya menangkap dari survei kamu tadi juga berhubungan dengan pernyataan Bu Amelia bahwa data nilai iri yang akan kamu dapatkan ini adalah sekunder ya, betul ya? Betul Pak. Nah, data sekunder, sehingganya perlu dicek kembali. Jadi bukan kita mentah-mentah makan data sekunder dari balai atau dari operator jalan, namun dicek kembali nilai irinya, bagaimana posisi nilai iri yang existing sekarang ya. Mungkin perlu kamu baca juga beberapa literatur. Sepertinya sudah pernah saya lihat di beberapa kali asistensi, kamu juga state untuk yang metode yang dipakai untuk mengukur nilai indeks roughness index yang dikalibrasi kembali ataupun diuji kembali dari data iri yang hasil survei menggunakan alat raw meter ataupun alat apa itu Nasra ya, yang pakai mobil. Nah itu dicek kembali. Jadi nilai iri itu dapat lalu dikorelasikan dengan kondisi visual yang ada menggunakan survei. Nah, teknik surveinya sebenarnya satu juga, apakah memang memakai teknik survei metode PCI, lalu kamu dapatkan hasilnya misalnya pada range 85 sampai 100 misalnya karena memang ini range di preventif. Nah, lalu komparasinya adalah bagaimana nilai iri yang ada di data sekunder untuk selanjutnya kamu cari permasalahannya. Nah, permasalahan ini penting nih. Jadi permasalahan itu setelah misalnya kamu dapatkan angka itu, so what? Kamu menyelesaikan apa ya toh? Nah, kita kan kalau saya tangkap di judul yang kamu paparkan ini, kami menangkap bahwa ini preventif. Jadi preventif itu adalah antisipatif saya pikir. Jadi di awal sebelum terjadi kerusakan struktur. Nah, ini yang perlu Joshua pahami kembali. Preventif itu langkah apa yang perlu kita lakukan? Memang tadi ada 5 ya, saya lihat di bahan tayangnya ada 5 strategi. Itu strategi. Dan betul kata Pak Karami tadi, kita dari paparan ini kita tidak melihat strategi teknologi ya, mungkin arahnya bukan ke teknologi preventifnya, namun kepada strateginya untuk treatment yang akan dilakukan di kondisi existing lapangan. Nah itu juga buat di batasan masalahmu di laporannya sehingga tidak terlalu luas kepada teknologinya, karena akan sangat berbeda bicara teknologi itu bahan mungkin nanti, dan bicara tentang treatment ini bagaimana strateginya dalam menyelesaikan masalah yang ada saat skala preventif. Nah jadi yang saya tangkap mungkin bisa menjadi masukan bagi Joshua, preventif ini juga ditinjau tadi memang ada LHRT ya, jadi ada impact dari trafficnya. Nah impact dari traffic ini perlu diterjemahkan seperti apa. Jadi saya belum melihat traffic ini diselesaikan seperti apa permasalahannya. Nah yang saya tangkap atau saya berikan masukan, preventif ini jika ternyata umur rencana ini adalah 10 tahun misalnya, namun sudah terjadi kerusakan pada posisi 3 tahun itu sudah terjadi kerusakan struktur. Kenapa? Nah mungkin salah satu alasannya adalah damage factor yang ada di traffic di sana mungkin over ya, tapi tidak tahu ya. Nah ini sebagai masukan saja, ini perlu kamu identifikasi di awal penyebab preventif, penyebab kerusakan dini itu apa? Apakah bicara tentang airnya, apakah bicara tentang trafficnya? Karena pembebanan ini juga akan menjadi satu case penyebab kerusakan dini. Nah, saya tadi melihat ada bahasa lalu lintas harian rata-rata tahunan yang di situ. Mungkin saya prediksi kamu akan arahnya kepada pembebanannya, sehingga pemilihan strategi penanganannya itu bisa mengcover load ataupun traffic tadi. Nah, misalnya kamu arah penanganannya akan kepada
lapis tipis tadi atau microsurfacing tadi. Nah, ini apakah bisa menyelesaikan masalah load yang ada di sana? Nah, ini masukkan saja ya di dalam analisis yang kamu pakai. Karena tadi di metodologi betul yang disampaikan Pak Karami belum ada ininya deskripsi yang bisa menjelaskan strategi analisis yang kamu pakai sehingga arah pemilihan treatment ini, pemilihan penanganan preventif ini keluar strateginya. Nah, ini yang perlu dipertajam. Bagaimana? Nah, saya menangkap itu pemilihan strategi preventif yang akan kamu buat adalah menyandingkan dua data tadi, data roughness dari sekunder, lalu data condition index dari survei visual. Nah, teknik surveimu juga diperjelas. Apakah memang menggunakan alat skid resistance yang seperti setengah lingkaran itu ya. Nah, apakah menggunakan jangka sorong yang misalnya survei ke lapangan lalu diidentifikasi berapa kerusakan per meter kilometer, itu kata Pak Karami tadi itu skalanya lah meter per kilometer ya. Nah, jangan sampai misalnya 1 kilometer yang untuk rehab mayornya lebih banyak nih daripada preventifnya. Jadi pemilihan ruas itu penting juga. Nah, ini yang perlu nanti kamu sampaikan juga ke Bapak Ibu panelis, strategimu dalam pemilihan ruas. Nah, yang kedua, bagaimana komparasinya antara nilai roughness dan condition indexnya. Jadi nilai roughness dapat, nilai PCI-nya dapat, ini digabungkan. Nah, teknik identifikasi yang kamu lakukan ini seperti apa? Identifikasinya seperti apa? Misalnya melihat bahwa dari survei PCI, skalanya misalnya pada posisi preventive maintenance di 70 sampai 86 misalnya, lalu di dalam hal itu, ini yang perlu juga tadi ditelusuri. Tadi sempat saya dengar dari Pak Karami juga, penelusuran tinjauan pustaka itu harus historicalnya ada ya. Jadi apa yang sudah dilakukan orang ketika dia menggunakan penanganan chip seal misalnya ataupun lapis tipis permukaan. Nah, itu pertimbangannya apa? Karena di dalam topik Joshua ini saya tidak temukan apakah sampai pengujian bahan ya. Ini akan sangat luas sekali jika sampai kepada pengujian bahan. Jadi arahnya adalah merujuk kepada tinjauan studi pustaka yang pernah dilakukan untuk pilihan preventif tadi. Nyambung ya, Jo? Ya, Pak. Nah, jadi tidak sampai kepada misalnya uji laboratorium untuk jenis teknologinya yang tepat, tetapi kepada rujukan ke siapa yang pernah melakukan uji teknologi itu, dan variabel yang akan ditinjau adalah bagaimana hubungan nilai di lapangannya dari survei primermu. Nah, lalu bagaimana penyebabnya, sebenarnya penyebab dari lokasi tersebut perlu diantisipatif atau preventif penanganan yang dilakukan. Misalnya oleh karena kendaraan tadi, damage factor-nya berapa, atau misalkan karena air. Nah, ini identifikasi ini yang perlu kamu matangkan gitu ya. Jadi hubungan antara PCI, IRI ini ditinjau dari juga tinjauan pustaka, lalu bagaimana strateginya tadi ditinjau dari apa yang sudah pernah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya ya untuk pilihan tadi. Nah, parameter yang dikunci tadi adalah nilai roughness tadi. Nah, nilai roughness tadi kita ingin mencapai berapa? Nyambung ya. Jadi tidak sampai di luar dari nilai skala preventifnya, tapi pada posisi yang disampaikan Pak Karami tadi, Pak Karami buat posisi periodik atau preservasi ya. Jadi jangan sampai kita pada develop ataupun rekonstruksi yang dilakukan di sana. Itu satu. Yang kedua, nilai ekonominya. Nah, ini dalam mengukur nilai ekonomi kami juga belum temukan bagaimana strategi yang Joshua pakai ya dari metodologi bab 3 ini. Mengukur nilai ekonomi itu yang kami tangkap bahwa 5 pilihan metode preventif tadi kamu terjemahkan menjadi kurs ataupun nilai ekonominya ya, ketika agency cost ataupun nilai agency atau nilai pengelola itu dikeluarkan dari nilai bahan yang akan dibayarkan. Satu ya, bagaimana bahan, bagaimana teknologi, bagaimana peralatan, itu nilai agency. Nah, lalu masuk kepada nilai umur layanan. Nah, umur layanan berapa lama lagi? Nah, ini saya belum lihat juga batasan yang kamu pakai dalam mengukur nilai ekonominya. Nah, penting bahwa apakah memang ini diukur secara nilai agensinya saja, atau misalkan sampai kepada nilai pengguna ya. Nilai pengguna itu bisa misalnya menghemat nilai bahan ataupun ban kendaraan. Itu sangat luas sekali. Itu tadi yang disampaikan Bu Amelia, ini sangat luas. Jadi silahkan dibatasi ketika kita bicara ekonomi ini, misalnya bicara tentang agency cost saja atau biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana jalan ataupun pemelihara operator jalan ya. Nah, itu dibatasi saja. Nah, itu yang kedua. Perlu juga ditampilkan sebenarnya adalah beberapa formulir survei yang akan kamu lakukan di bab 3 ya. Itu seperti apa ketika melakukan survei pavement condition index, karena dalam deskripsi data ini juga penting bahwasanya melihat hasil measuring pengukuran yang kamu lakukan itu seperti apa. Nah, segmen yang kamu lakukan itu seperti apa? Segmen-segmennya apakah long section, misalnya 20 km kamu speed dalam 100 meter, itu wah sangat panjang sekali dan akan mungkin datanya bias ya di dalam kondisi yang ada. Bisa saja dia
rigid pavement ada di sana, juga misalnya skalanya sudah pada tindakan rehab mayor atau rekonstruksi. Nah, ini pemilihan ini. Nah, ini kamu lakukan seperti apa identifikasinya juga yang di lapangan untuk pemilihan ruas lah pertama ya. Untuk pemilihan ruasnya saya cek dulu Pak, seperti saya sampaikan tadi kan 100 meter itu saya plot dulu SDA Pak dari Google Map, lalu saya bawa ke lapangan. Nah, yang pertama saya akan dapatkan di mana-mana saja jenis perkerasan kaku atau fleksibel pavementnya Pak. Oke, berarti langkah awal adalah identifikasi jenis perkerasan ya. Iya Pak. Nah, setelah identifikasi di sana kan titik nolnya di ini ya, di bundaran Raja Basa ya. Nah, di bundaran itu kita tahu bahwa ada beberapa segmen yang sudah rigid pavement, itu satu. Yang kedua, beberapa kegiatan lapis ulang. Nah, ini juga dua. Nah, ini perlu diidentifikasi nih, apakah umur lapis ulang ini mempengaruhi treatment yang akan kamu lakukan. Nah, arahnya sebenarnya pada rekomendasi segmen yang akan kamu fokuskan di teliti ya. Jadi misalnya ketemunya dari 10 km, segmen yang akan dianalisis misalnya direkomendasikan ada 5. Nah, di dalam 5 tersebut saran saya ketahui umur perkerasan, artinya kapan terakhir di holding ataupun di lapis ulang. Nah, lalu bagaimana hasil survei yang kamu lakukan, jenis kerusakannya. Nah, ini akan membantu kesesuaian data dari, terutama juga ada data roughness index yang ada di balai ya kalau bisa. Karena apakah mungkin kamu melakukan survei nilai IRI? Tidak ya, saya pikir akan lama dan ya kamulah ya bagaimana mendapatkan data ya. Nah, itu juga series data yang ada di balai juga sebenarnya kalau misalnya bisa kamu tampilkan di bab 3 ini akan sangat baik ya, bagaimana komparasi antara data yang sudah misalnya 2 tahun yang lalu dengan hasil survei condition index yang kamu lakukan. Jadi menerjemahkan kondisi ini akan sangat baik ketika kamu buat satu pendekatan metode seperti apa secara visual dan diperkuat misalkan data dari IRI di balai sehingga kesimpulan kondisi ya, baru kondisi itu seperti apa. Nah, ini dipertajam lagi nih. Nah, itu yang akan kamu lakukan seperti apa, Yuk? Kedengaran suara saya, Yuk? Iya Pak. Nah, yang akan kamu lakukan untuk komparasi data tadi seperti apa? Komparasi datanya seperti yang saya sampaikan di pemaparan saya, data IRI ini saya buat maksimal dan ini Pak, rata-ratanya Pak. Jadi saya ketahuin dulu Pak di setiap segmen itu tingkat IRI maksimum dan rata-ratanya berapa gitu. Baru pada saat di lapangan saya paham lagi untuk metode PCI-nya dan hubungannya itu hubungan PCI dengan IRI, bagaimana cara saya menggabungkan jenis kerusakan itu. Ya, nanti itu diperdalam juga. Dan pemilihan metode tadi bagaimana yang akan kamu lakukan? Metode preventifnya. Nah, setelah kamu dapatkan deskripsi lapangan sehingga kesimpulan kondisi keluar, lalu apa yang akan kamu lakukan di dalam strategi pemilihan tadi? Pendekatannya apa? Pendekatan yang kamu lakukan? Yang pertama kan parameternya saya pendekatannya pemilihannya Pak yang ekonomis, lalu yang tahan terhadap beban lalu lintas. Namun tadi sudah dijelaskan Pak Karami bahwasannya ini tidak berbau dengan struktural. Maka dari itu saya akan kaji lagi parameter apa yang cocok dalam pemilihan preventif. Nanti saran saya untuk memperkuat latar belakang dan pertimbangan 5 pilihan preventif tadi diperkuat dengan tinjauan pustaka dan inline dengan apa yang akan kamu lakukan. Misalkan justifikasinya adalah beban lalu lintas, misalkan juga ada lingkungan atau ekonomi, silakan saja. Nah, tapi diperkuat dengan tinjauan pustaka yang sudah pernah ada. Nah, itu. Jadi misalkan bicara tentang lalu lintas tadi, dimensi vektornya juga tampilkan bagaimana jangan-jangan desain yang lama itu bukan kepada dimensi vektor yang biasanya kan kalau di metode ASTO 93 kan dia pakai rumus W18 tuh yang misalnya dia ketemu pakai beban sumbu 8,16 ya, 8,16 ternyata di sana mungkin over dari 8,16 toh. Bisa sampai 12 atau sampai 15. Nah, ini kan bisa menjadi masuk pertimbangan ya, justifikasi teknisnya. Nah, itu saran saya. Oke, mungkin itu dari saya sementara jadi di dicatat dan mungkin bisa dipertajam lagi untuk arah metodologinya. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Karami jika ada masukan lagi Pak untuk evaluasinya. Waktu dan tempat yang silakan Pak. Saya kira cukup Pak Herman. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Karami. Dari Bu Amelia? Saya nggak ada Pak Herman. Baik, terima kasih Bu Amelia. Dari adik-adik mahasiswa yang hadir di sini, kami berikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan. Silakan ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Ada, terutama yang belum atau mau menuju TA nih, silakan
tanya-tanya, misalnya Pak, saya bisa metode ini nggak Pak? Saya bisa ke teknologinya, silakan ya. Jadi masih terbuka luas terkait preventif ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Dan mungkin juga dari Joshua bisa dipertajam dengan ini, Jo, timeline-nya. Jadi ini mau berapa lama nih penelitiannya, sehingga lebih efisien ya. Oke, kalau tidak ada dari adik-adik mahasiswa, mungkin apakah kita mohon izin Pak Karami dan Mbak Amelia, apakah kita perlu berikan room-nya untuk berdiskusi terkait kelayakan dari studi yang akan dilakukan oleh Joshua? Mungkin efisiensi ininya kita diskusi ini apa namanya? Gimana Pak? Gimana? Apakah kita perlu diskusi tertutup Bu untuk Pak Herman? Ya. Halo Bu Amelia. Setelah ini? Ya, setelah ini apa gimana? Kita mintakan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa yang ada untuk Diskusi kita setelah ini gimana? Sekarang. Ngomong bisa lagi di jalan. Soalnya mau ke Jakarta juga. Baik Bu. Mungkin Joshua dan adik-adik mahasiswa bisa live Zoom dulu ya. Nanti Joshua kami panggil lagi untuk bisa bergabung. Jadi Pak, Silakan. Ini masih ada ya. Sepertinya sudah panelis dosen yang ada. Mohon izin Pak Karami, apakah mahasiswa yang bersangkutan layak untuk meneruskan penelitiannya Pak dari Bapak penguji? Silakan Pak. Ya Pak Herman, terima kasih. Ya saya kira tidak apa-apa kalau mau dilanjutkan ya. Hanya saja mungkin harus disesuaikan apa yang saya sampaikan tadi Pak Herman, antara apa namanya kegiatan yang dia lakukan di lapangan, ya bisa dihubungkan dengan apa namanya itu tadi tipe pekerjaan itu yang preventif tadi Pak. Jadi jenis pekerjaan maintenance yang dilakukan itu tadi kan ini ya apa namanya itu periodik kan, itu periodic maintenance ya. Yang salah satunya itu adalah preventif, pekerjaan preventif tadi itu. Nah artinya kan dia mau melakukan aksi dengan masuk ke dalam pekerjaan preventif itu tadi yang masuk ke dalam kategori apa namanya itu periodic maintenance ya, dengan menghubungkannya dengan beberapa macam kegiatan itu tadi kan, misalnya slarisil atau foxil dan sebagainya. Nah artinya kan dengan data-data di lapangan dia harus bisa menghubungkan itu Pak. Nah data apa yang akan diambil di lapangan, kemudian actionnya apa. Nah itu mungkin yang perlu ditekankan di situ aja Pak. Ya, saya kira kalau dia memang sudah bisa ini ya, sudah bisa menangkap ini ya tidak apa-apa kalau memang mau dilanjutkan. Ya. Baik Pak, siap. Kalau dari keterhubungan pertimbangannya dan metode surveinya, apakah masih perlu nanti dipaparkan ulang atau bisa sambil berjalan di masa asistensi Pak? Tidak perlu kita apa namanya itu seminar ulang ya Pak. Jadi nanti diasosiasikan aja kepada pembimbing ya Pak Herman dan Ibu Amelia. Asal dia ya itu tadi lah Pak alasannya ya. Jadi harus ada keterkaitan gitu ya antara survei di lapangan kemudian metode yang dia akan metode maintenance ya, yang preventive maintenance tadi yang akan dia lakukan actionnya. Baik Pak, siap. Ya. Terima kasih Pak Karami. Selanjutnya dari Bu Amelia, bagaimana tanggapan dari paparan yang sudah disampaikan? Apakah bisa lanjut atau seperti apa dari Bu Amelia? Iya Pak. Jadi sebenarnya ya mohon maaf nih Pak Karami, sebelumnya kan si Joshua kan memang sudah pernah beberapa kali asistensi yang saya sekitar ada 5 lah di kampus secara offline. Memang sudah pernah saya tawarkan ke dia. Ini judul kamu ini ada dua yang akan diteliti sama dia Pak. Jadi kalau saya menangkap dari penjelasan dia sebelum waktu dia asistensi, itu dia akan mengolah dari data sih sebenarnya kan data sekunder, lalu dimasukkan ke dalam analisis data atau yang teknologi yang persamaan yang
yang dia pakai, yang tadi yang persamaan pemeliharaan preventif tadi. Nah, makanya kan setelah pas ke belakang saya lihat analisis datanya, ternyata analisis datanya yang diambil ini kan banyak Pak, ternyata kan, karena kan itu mengconnection dari hasil yang di lapangan dengan data yang olahan sekunder dengan hasil output yang dia keluarkan. Nah itu memang sih, makanya tuh sekiranya Pak Karami juga bisa membantu, karena memang anaknya sedikit memang waktu itu kebingungan untuk masalah judul, tapi dia ini masih kekeh ingin kedua judul ini, bukan satu judul ini tapi ada 2 tipe yang ingin dia teliti. Nah itu Pak, sebenarnya udah saya sampaikan sebelumnya Pak Hermon kan. Ya mungkin ada teori mungkin ya Pak Herman ya, artinya menghubungkan itu tadi Pak, menghubungkan dia mendapatkan data sekunder dari IRI. Mungkin lebih dari sisi mendapatkan data, saya kira dia lebih enak ya gitu ya. Jadi dia nggak melakukan survei menggunakan alat-alat lain yang memang mungkin tidak ada lah di Lampung itu, yang data sekunder itu. Atau dia tadi juga kan melakukan survei visual kan untuk melihat defect tadi yang ada di jalan. Ya, nah maksud saya dari 2 data ini harus ditekankan kira-kira menghubungkan itu. Saya belum menghubungkan untuk melakukan action preventif itu tadi. Ya. Nah, kalaupun nanti ada tabel-tabel, mungkin ini rendah, sedang dan sebagainya ya, termasuk crack-nya. Kalau tadi kan setelah disini kan harus kita lihat dari crack, dari apa lagi, dari luntar dan sebagainya ya. Nah, mungkin dari literatur yang ada, mungkin dari Bina Marga atau PUPR itu bisa menghubungkannya mungkin ya Pak. Saya kurang mengikuti kalau masalah yang Bina Marga itu. Ininya hubungannya itu ya, bagaimana dia melakukan perawatan dengan survei lapangan. Ya, betul sekali Pak. Saya juga sepakat bagaimana menghubungkan antara nilai roadness dengan visual, sehingga diputuskan arah penanganan preventifnya misalkan adalah microsurfacing ataupun lapis tipis misalnya, demikian. Namun yang saya tangkap tadi di awal, Joshua ini ingin menggabungkan 2 justifikasi teknis secara LHR dan nilai ekonomi satu itu. Namun saya sarankan juga tadi membaca beberapa jurnal yang sudah meneliti tinjauan strukturnya, walaupun memang secara preventif bukan ke arah struktur, karena di awal Joshua juga sudah beberapa kali asistensi ke saya arahkan untuk melakukan analisis finite element untuk mengukur bagaimana struktur yang existing sekarang itu ditinjau secara analisis strukturnya. Namun saya lihat akan kewalahan untuk di laboratorium karena beberapa alat belum ada untuk mencari modulus resiliennya, sehingga akan sangat berat. Sempat juga saya arahkan ke spektra analisis yang di Indonesia masih pakai MDP 2017, namun sebenarnya pakai pembebanan spektra ini juga bagus, tapi juga terkendala surveinya. Biasanya menggunakan survei pembebanan WIM ya. Ini juga akan menjadi PR nanti jika tidak pas dalam pengambilan data, sehingga justifikasi sederhana ditinjau dari image factor-nya, DF-nya. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan arah pemilihan preventif dari yang tadi mungkin dinyatakan. Nah, itu yang saya arahkan di waktu asistensi, Pak. Baik, bisa kita simpulkan bahwa topik ini layak untuk diteruskan ya Pak, Bu. Dan kita akan kawal untuk topik ini. Oke, kita undang mahasiswa yang bersangkutan. Joshua sudah masuk kembali. Ya, Joshua sudah terhubung ya? Ya Pak. Oke, baik. Setelah kami lakukan diskusi dengan Bapak Muhammad Karami dan Ibu Amelia Octavia, beberapa pertimbangan yang harus Joshua lengkapi dan segerakan, yakni yang pertama bagaimana keterkaitan dari survei visual yang kamu lakukan, baik dia menggunakan survei PCI dengan juga data sekunder, ke arah pilihan preventif yang akan kamu lakukan. Nah ini yang perlu dipertajam ya metodenya. Lalu yang kedua, keterkaitan judul yang mungkin nanti disesuaikan kembali sembari asistensi dengan Ibu Amelia, saya dan Pak Karami. Jadi secara keseluruhan kami nyatakan bahwa topik Anda layak untuk diteruskan dan segera dikerjakan dengan baik dan benar, hasilnya juga memuaskan harapannya, demikian, sehingga bisa selesai pada waktunya dengan baik. Baik, ada pertanyaan lagi dari Joshua? Cukup ya saya Pak. Cukup ya. Mungkin ada arahan lagi Bapak dari Pak Karami dan Ibu Amelia? Saya cukup Pak. Baik, terima kasih. Dan Tinggal nanti perbaikan ya nanti Joshua apa yang sudah diarahkan oleh perbaikan dari Pak Karami ya, tolong diselesaikan juga ya. Jadi nanti kita tetap asistensi ya secara offline. Baik Bu. baik, dari Pak Karami, jika masih ada Pak? Masih ini Pak? Cukup Pak, cukup ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Muhammad Karami dan Ibu Amelia Octavia untuk seminar proposal pada hari ini. Sudah selesai dan mohon arahan dan bimbingan
pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu sekalian. Jika sudah tidak ada lagi, maka kita sudahi untuk seminar pada siang hari ini. Dan terima kasih Pak sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat bekerja Joshua. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan kita tutup ya Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat, salam sukses selalu. Ya. Selamat siang Pak Herman. Langsung ya Pak Herman. Terima kasih. ya. Terima kasih Ketemu Pak lagi. Herman. Iya Pak. Sehat selalu. Terima kasih Bu Amel. Oke, saya via Pak Herman. Mangga silakan Bu Amel, oleh-oleh ya. Masih mau jalan, masih di daerah juga. Oh gitu. Iya. Lama di Jakarta Bu. Oke, saya live ya. Oke, terima kasih Bu Amel. Lama sampai 4 hari. Wah, sebentar itu. Oke. Oke Joshua, mungkin demikian ya. Nanti silakan diasistensikan kepada Bapak Ibu dosen ya. Dan arahannya sudah demikian, perkuat kembali untuk tinjauan pustakanya ya. Iya Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita sudahi ini dan kita close ya.